Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana dan dalam keadaan apa kita akan meninggal dunia, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, sebagai umat Muslim, kita harus mempersiapkan kematian kapanpun dan dimanapun, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Dan pasti itulah yang paling diharapkan oleh setiap umat Muslim, karena ada surga yang menanti orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang paling baik, yaitu keadaan di mana kita beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Husnul khotimah atau akhir hidup yang baik adalah suatu kondisi di mana seorang mukmin diberi taufik oleh Allah sebelum datangnya kematian untuk meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Bersemangat melakukan ketaatan dan mengerjakan berbagai kebaikan, kemudian dia menutup usianya dengan kebaikan. Mati dalam keadaan husnul khotimah memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda itu ada yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal, namun ada pula tanda-tanda itu bisa diketahui oleh semua orang. Adapun tanda yang hanya diketahui oleh seseorang yang hendak meninggal adalah adanya bisyarah atau kabar gembira dari Allah bahwa dia telah mendapat keridhaan Allah dan berhak mendapat kemuliaan darinya sebagai bentuk keutamaan yang diberikan Allah kepadanya. Adapun tanda-tanda kematian husnul khotimah yang terlihat dan bisa diketahui oleh semua orang diterangkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan Syekh Utsaimin. Lalu apa sajakah tanda-tanda seseorang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir dan share video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini dalam menyebarkan syiar Islam. Pertama, mengucapkan kalimat syahadat menjelang wafat. Syahadat adalah kalimat tauhid yang harus selalu kita ucapkan, karena itu adalah pengakuan kita kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Mengucapkan syahadat menjelang wafat merupakan salah satu tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, mengeluarkan keringat di dahi. Tanda berikutnya seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah adanya keringat sebesar bulir jagung di dahinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau datang ke Khorasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Hari Jumat yang dimulai pada malam hari Kamis menurut kalender Masehi adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam, di mana pada hari itu kita diperintahkan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan amal ibadah lainnya. Bahkan ada keistimewaan lain pada hari Jumat, khususnya bagi mereka yang meninggal di hari itu. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keempat, meninggal karena taun atau penyakit wabah atau sampar. Dalam kitab Bazlu Al-Ma'un fi Fadli Al-Ta'un karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwa taun adalah wabah atau pandemi karena bisa menimpa dan menulari begitu banyak orang.
tidak memandang jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau agama dalam suatu wilayah atau bahkan meluas ke banyak wilayah. Mengacu pada definisi tersebut, wabah corona yang merebak sekarang ini di seluruh dunia bisa digolongkan sebagai taun. Adapun sampar merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Orang yang meninggal karena taun termasuk dalam kematian husnul khotimah. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, meninggal karena sakit perut. Syekh Profesor Abdullah bin Jibrin rahimahullah menjelaskan, sakit perut yang dimaksud adalah diare yang parah dikarenakan salah pencernaan, atau bisa juga campuran makanan dan enzim pencernaan rusak karena adanya sisa-sisa bahan yang tidak dibutuhkan pencernaan yang mempengaruhi lambung. Campuran ini bisa mengganggu kestabilan makanan di dalam perut. Meninggal karena sakit perut termasuk tanda kematian husnul khotimah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Keenam, meninggal karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Seorang muslim yang meninggal dunia karena tenggelam maupun tertimpa reruntuhan bangunan, maka ia tergolong mati syahid dan matinya husnul khotimah. Orang yang mati syahid itu ada 5, yaitu orang yang mati karena penyakit taun, orang yang mati karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, syahid di medan perang. Ada sebutan khusus bagi mereka yang meninggal dunia di medan perang, yaitu mati dalam keadaan syahid. Bahkan kita harus menguburkannya dengan pakaian yang mereka pakai ketika terbunuh. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dikarenakan kedudukan orang yang mati syahid dalam agama Islam sangat mulia, Allah memberi keistimewaan bagi orang-orang yang mati syahid dengan mengampuni seluruh dosanya di awal terbunuhnya, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, dibebaskan dari azab hari kiamat, diberikan perhiasan berupa iman, dinikahkan dengan bidadari surga atau hurun in, dan boleh memberikan syafaat kepada 70 keluarganya di akhirat. Kedelapan, wanita yang meninggal saat nifas atau melahirkan anaknya. Wanita yang meninggal pada saat persalinan atau pada saat masa nifas digolongkan sebagai mati syahid dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan wanita yang dibunuh anaknya atau karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Kesembilan, meninggal karena mempertahankan hartanya. Dalam Islam, kepemilikan harta mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan salah satu dari 5 tujuan syariah atau maqasid syariah adalah menjaga terpeliharanya hak milik atau kepemilikan harta. Dikarenakan Islam memandang harta sebagai alat dan sarana untuk memperoleh manfaat dan untuk mencapai kesejahteraan serta tujuan dalam hal beribadah. Oleh sebab itu, Islam memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar dalam perihal hak milik, misalnya pencurian, pembegalan, penyerobotan, pencopetan, perampokan, dan lain-lain. Dan dalam mempertahankan hak milik, Islam memberikan hadiah yang spesial bagi seseorang yang meninggal dikarenakan mempertahankan hak miliknya tersebut, yaitu mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Kesepuluh, meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Setiap umat muslim diwajibkan untuk melakukan amal soleh, bahkan yang paling kecil sekalipun seperti menyingkirkan batu dari jalan. Kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
namun kita harus terus melakukannya selama masih bernyawa. Karena amal soleh yang kita lakukan dengan rutin bisa membawa kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Ke-11, meninggal saat menjaga perbatasan dengan negara kafir. Dalam agama Islam, menjaga perbatasan agar kaum kafir tidak menyerang kaum muslimin disebut sebagai ribat. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang ditugaskan menjaga perbatasan negara dan meninggal dunia. Mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan husnul khotimah. Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah atau pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sobat muslim, 11 tanda seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang pasti kita harus terus beramal soleh, melakukan kebaikan dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kapan dan dalam keadaan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akhir hidupnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.